selamat pagi. Selamat berjumpa lagi kita di dalam pembelajaran matematika pada hari ini yang berada di channelnya Pak Budi pada hari ini. Hai semua, bagaimana kabar kalian? Tentu semuanya dalam keadaan baik, sehat senantiasa ya. Oke, dalam pembelajaran kita pada semester genap ini akan mempelajari yang namanya teorema Pitagoras. Di mana teorema Pitagoras itu kita secara kompetensi dasarnya. Jadi untuk kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan menemukan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Bagaimana itu? Apa itu triple Pitagoras? Dan bagaimana itu untuk menemukan teorema Pitagoras? Apa pengertian dari teorema Pitagoras? Jadi yang kita pelajari adalah bagaimana teorema Pitagoras dalam pembelajaran matematika. Oke, silahkan didengarkan penjelasan materi berikut ini. Baiklah, kita akan memulai dengan menemukan teorema dari Pitagoras dan apa pengertian dari teorema Pitagoras tersebut. Kalau misalnya kita perhatikan pada benda yang ada di sini, ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Ya, di sini 8 cm, di sini 6 cm. Ya, ini sebuah segitiga siku-siku. Ya, kemudian ini juga ada sebuah segitiga di mana di sini 8 cm dan 15 cm. Dan yang kedua adalah, yang ketiga adalah ada yang namanya segitiga, di mana segitiga ini 5 cm, ini 12 cm. Kemudian apalagi yang kita pergunakan ada di sini, saya tampilkan ini ya, sebuah persegi di mana perseginya adalah 17 cm dikali 17 cm perseginya. Kemudian ada, saya ambil ini adalah 13 cm dengan 13 cm. Kemudian saya ambil lagi 12 cm dengan 12 cm. Ini persegi. Ini lagi 8 cm dengan 8 cm. Ini 9 cm dengan 9 cm. Kemudian 10 cm dan 10 cm. Apa kegunaannya ini? Jadi persepsinya untuk teorema Pitagoras itu kita akan selalu berbicara yang namanya luas persegi, ya, berbicara tentang luas persegi. Oke, contoh kita ambil yang namanya ini, yang pertama nih 8 cm dan 6 cm. Ini sisi tegak, ini sisi datar. Ini adalah sisi miring. Jadi sebuah segitiga siku-siku ada yang namanya sisi tegak, sisi datar, dan sisi miringnya. Di mana kita akan membuktikan jika sisi tegaknya kita pangkat 2, ya. Kalau sisi tegaknya kita buat pangkat 2, maka ini akan menjadi, kita taruh di sini nih, sebuah persegi ya kan. Nanti ini 8 di pangkat 2 atau 8 kali 8 maka akan membentuk, ya, ini berarti nilainya adalah 64 cm. Kemudian yang 6 cm dengan 6 cm, jadi 6 dimana kalau teorema Pitagoras mengatakan sisi miring itu, sisi miringnya
berarti 36. 64 kita tambahin 36. Berarti totalnya adalah menjadi 100. Berarti kalau 100 cm itu sama dengan akar dari 100 berarti 10. Berarti di sini 10 dikali 10. Ini adalah untuk membuktikan teorema kita. Berarti 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 harus sama dengan 10 pangkat 2. Gitu ya. Jadi 8 pangkat 2 ditambah dengan 6 pangkat 2 harus sama dengan sisi miringnya 10 pangkat 2. 64 tambah 36 10 pangkat 2. Nah, itu yang dengan teorema Pythagoras. Itu satu ya. Oke, kita lihat membuktikan sebuah segitiga siku-siku di mana 5 sisi datarnya 12 cm sisi tegak. Kita mau membuktikan apakah segitiga ini merupakan teorema Pythagoras atau merupakan triple Pythagoras termasuk tidak. Kita buktikan yang pertama adalah 12 pangkat 2. Kita pangkatkan 2 ini. 12 pangkat 2 berarti dia 144. Kemudian 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu sama dengan 20. 144 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. 169 ditambah sama dengan 169. Maka 5, 12, dan 13 itu adalah membentuk teorema Pythagoras atau disebut dengan triple Pythagoras. Demikian. Selanjutnya Oke, kita buktikan segitiga yang ketiga, di mana segitiga ini yang mendatarnya adalah 8 cm, sedangkan yang tegaknya adalah 15 cm. Kita mau ini berapa cm? Gitu ya kan? Coba kita pangkatkan 15 pangkat 2, kita cari yang 15 pangkat 2. Ini ya. 15 pangkat 2, ya. 15 pangkat 2 itu sama dengan 225. Kemudian 8 di pangkat 2 kita pangkatkan, itu sama dengan 64. Coba kita jumlahkan. 225 kita tambah 64, 289. Kalau 289 berarti akar dari 289 itu sama dengan 17. Kita buat di sini. Sama 17. Iya. Jadi, dapat kita kasih kesimpulannya bahwasanya sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku, jika sisi miringnya kita pangkat 2, itu harus sama dengan jumlah dari sisi tegak di pangkat 2 dan sisi datar di pangkat 2. Itulah yang merupakan teorema dari Pythagoras. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga apa yang dipelajari mengenai teorema Pythagoras ataupun mengenai menemukan teorema Pythagoras dapat kalian pahami dan kalian mengerti ya. Demikian. Bagaimana semuanya apa yang sudah Pak Budi sampaikan pada hari ini? Semoga bermanfaat dan senantiasa kalian mendapatkan
pengetahuannya lebih baik. Jika ada pertanyaan ataupun ada yang kurang dimengerti atau ada hal-hal yang mengganjal, silahkan di komen di kolom komentarnya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Selamat belajar, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan.